Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Danaraja 01 Bapak Muhammad Nur Rahman SPD SD, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf SD Danaraja 01 dan para hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga acara inti. Acara yang keempat pemberian feedback balik dari Bapak Kepala Sekolah, dan acara yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Danaraja 01 kepada Bapak Muhammad Nur Rahman SPD SD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru serta staf, wabil khusus kepada Ibu Vika Muftiana, alhamdulillah tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka diseminasi calon guru penggerak oleh Ibu Vika Muftiana. Salawat serta salam Allah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah agenda kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Vika Muftiana SPD, yang akan menyampaikan diseminasi terkait dengan materi modul 1.4 budaya positif. Oleh karenanya, pada Bapak Ibu yang lain, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Materi tentang budaya positif yang harus panjenengan ketahui, yang harus kita lakukan di sekolah. Budaya positif yang bagaimana yang panjenengan harus ketahui. Nanti akan dipaparkan oleh Bu Vika Muftiana SPD. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu akan mendapatkan wawasan
pengetahuan terkait dengan budaya positif yang akan nanti disampaikan. Ya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu di SD Negeri Danarja 01 bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan dari materi budaya positif tersebut. Ini penting, oleh karenanya mari kita cermati, mari kita ikuti dengan seksama sehingga nantinya akan bisa mengambil ilmu yang ada di dalam materi tersebut. Ini kesempatan baik untuk kita dan satu keberuntungan di SD Danarja 01 ini ada calon guru penggerak. Ya, selain Ibu Vika juga Pak Aziz yang sudah hampir selesai mungkin melaksanakan pendidikan di calon guru penggerak. Saya sangat bersyukur dan sangat mendukung ya, untuk calon guru penggerak di Danarja 01. Harapannya dari CGP ini bisa menggerakkan Bapak Ibu semua bagaimana untuk memajukan khususnya memajukan pendidikan khususnya di SD Danarja 01. Itu harapannya. Kiranya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri bila terberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara diseminasi budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Ibu Vika Muftiana SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Danarja 01 Bapak Muhammad Nur Rahman SPDSD, serta yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri Danarja 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bertemu bersama, belajar bersama, sharing dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita bisa diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fil yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri Danarja 01 yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya demi menghadiri acara diseminasi budaya positif ini. Dalam hal ini saya tidak akan menggurui atau bagaimana, tetapi ini sifatnya adalah sharing, berbagi, diskusi untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri Danarja 01. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa pengetahuan yang telah saya pelajari dalam modul 1 khususnya, yaitu di submodul 1.4 tentang budaya positif. Untuk submodul budaya positif ini masih memiliki keterkaitan atau koneksi dengan submodul sebelumnya. Pada
modul 1 ini ada 4 submodul, yaitu submodul 1.1, submodul 1.2 dan submodul 1.4. Dan di antara 4 submodul itu memiliki saling keterhubungan ya, memiliki keterhubungan atau koneksi. Di submodul 1.1 di situ mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di submodul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Serta di submodul 1.3 yaitu visi guru penggerak, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah bersama-sama belajar bersama juga bagaimana membentuk atau membuat visi yang baik ya, yang berkeberpihakan kepada murid. Nah, di filosofi Ki Hajar Dewantoro atau keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan budaya positif, yaitu bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian keterhubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu keberpihakan pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan adanya mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan yang sudah disepakati. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa berkolaborasi dengan baik, bekerja sama. Kemudian keterhubungan antara budaya positif dan visi guru penggerak adalah bahwa perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dengan mewujudkan visi guru penggerak, kita bisa menggunakan atau membuat sebuah prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang konsep inti budaya positif. Ya, konsep intinya apa sih dalam budaya positif itu? Yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru itu kita untuk menekankan pembelajaran berdiferensiasi, karena setiap murid itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar auditori, ada yang memiliki gaya belajar visual maupun kinestetik. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator di dalam kelas, kita seyogianya mampu memenuhi atau mendukung adanya kebutuhan atau tercapainya kebutuhan belajar setiap murid, yang nanti muaranya pada perwujudan profil belajar Pancasila, yaitu tentang dimensi profil belajar sila. Masih ingat ya? Dimensi profil belajar Pancasila ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif, ya, Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang muncul dalam benak kita ketika mendengar kata disiplin? Aturan, tertib, patuh, iya ya, hukuman, ya. Jadi pada kehidupan yang kita alami ketika mendengar kata disiplin, ya pasti tentunya tentang taat pada aturan, menghindari
menghindari hukuman dan lain sebagainya ya. Nah, padahal disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin tentang yaitu disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu belajar untuk memenuhi atau mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tanpa adanya tadi saya mau disiplin supaya tidak dihukum, saya mau disiplin supaya mendapat hadiah. Tetapi kita lebih menekankan bahwa murid-murid kita itu bisa memiliki disiplin diri yang termotivasi dalam dirinya sendiri tanpa ada embel-embel yang lain. Kemudian selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama terlepas dari adanya suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contoh-contoh nilai kebajikan diantaranya yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi ya. Coba masih ingat kalau murid-muridnya nyanyi, kita juga bisa nyanyi ya. Coba ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu juga termasuk dari nilai-nilai kebajikan atau tujuan dari karakter. Diharapkan anak-anak kita nantinya memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu IPO Primary Years Program atau BAP. Primary Years Program yang diperuntukkan bagi anak berusia 3-12 tahun. Program ini akan memberikan pelajaran pada siswa yang terdiri dari 6 subjek yaitu bahasa, studi dalam hal sosial, matematika, seni, sains, dan karakter individu, sosial, dan edukasi fisik atau olahraga. Nilai-nilai kebajikan yang ada diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan berikutnya itu tentang keterampilan hidup. Antara lain nilai-nilainya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan dasar manusia sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini pasti memiliki tujuan tertentu dan kita pasti melakukan usaha yang terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dengan baik. Menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan perluasaan. Nah, kemudian selain kebutuhan dasar manusia dalam melakukan sesuatu, kita juga pasti memiliki motivasi. Nah, motivasi yang ada dalam diri kita itu bisa berasal dari luar maupun dari dalam diri. Motivasi yang berasal dari luar biasa disebut dengan motivasi ekstrinsik dan dari dalam motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar itu
siapa yang masih menerapkan dua ini, menerapkan hukuman untuk murid yang melakukan kesalahan ataupun memberikan penghargaan pada murid yang melakukan sesuatu atau berprestasi? Masihkah itu dijalankan Bapak Ibu? Masih ya, rata-rata masih. Nah, di sini kita sharing bahwa ternyata memberikan hukuman itu sangat memiliki dampak jangka panjang, karena peserta didik bisa saja memiliki dendam, ya, dendam dalam dirinya. Kemudian ketika mendapatkan imbalan pun ini mulai kita kurangi, ya, karena apa? Nantinya jika kita suatu saat tidak memberikan penghargaan itu, baik itu berupa uang, permen ataupun stiker bintang kayak gambar senyum, itu nantinya ketika suatu saat kita tidak usah dikasih imbalan, mereka sudah mulai nanti motivasi itu akan hilang, ya. Saya mau belajar lebih giat lagi, suka nilainya berduur-duur, sekarang bu gurunya nggak mau kasih hadiah. Nah, termasuk memberikan jempol kepada anak didik kita di depan teman-temannya, ya. Biasanya kan, oh iya kamu bisa menjawab, hebat sekali Budi, ya, kasih jempol, kamu bagus. Nah, itu ternyata memiliki dampak negatif untuk peserta didik yang lain. Oh iya sih Budi tahu, biasa lah Pak. Nah, itu akan menyakiti, ya. Ternyata ketika kita ingin memuji anak, ketika ingin memotivasi anak, kalau bisa jangan sampai ada anak lain yang melihat. Padahal kan tujuannya adalah supaya mereka termotivasi, ya, ingin sama seperti Budi. Ternyata tidak, mereka malah merasa sakit hati. Jadi kalau mulai sekarang, mari kita ubah sedikit-sedikit ketika ingin memuji, ya. Ketika anak itu sedang sendiri atau bisa saat istirahat melihat dia sendiri, oh tadi kamu hebat sekali di dalam kelas, tinggalkan terus itu. Jangan sampai memuji di depan teman-temannya. Kemudian untuk yang kedua, motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Biasanya ini muncul ketika rasa tanggung jawab terhadap sesuatu itu sudah muncul di dalam dirinya sendiri. Jadi kita melakukan itu ya karena kita bertanggung jawab atas tugas atau atas apa yang harus saya lakukan. Kemudian motivasi dalam manusia ini bagaimana? Ya, muncullah pertanyaan, bagaimana caranya kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk bisa menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Mungkin ada yang mau berpendapat. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif? Cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita, tentunya dengan hal-hal yang positif, tentunya dengan melibatkan murid. Kita mencoba melaksanakan musyawarah atau kesepakatan apa-apa yang nanti disepakati oleh murid, kita libatkan dan nanti dilaksanakan oleh murid. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, pendapat yang sangat bagus. Ada lagi? Mungkin ya dari ibu-ibunya. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid kita? Benar yang disampaikan oleh Pak Aziz, dengan melibatkan siswa, membuat kesepakatan bersama. Namun hal yang harus kita lakukan juga, kitanya juga ikut melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam kelas. Misalkan siswa sudah menulis ataupun membuat kesepakatan ini, jangan mentang-mentang ditanya guru terus kitanya melanggar kesepakatan. Jadi menurut saya cara menanamkannya itu adalah kitanya juga sebagai panutan sama-sama menerapkan disiplin positif melalui hal-hal yang kecil seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, baik sekali ya. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita, ya? Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Haji dan Bu Tia. Kita sebagai pendidik, sebagai guru tentunya
guru kayaknya segalanya ya. Apapun yang diomongkan gurunya biasanya itu yang digugu, diomongin mamanya. Mau mama ajarin bu guru kayak gini ya, yang betul kayak gini, seperti itu. Biasanya anak-anak itu akan lebih mudah percaya, lebih patuh terhadap apa yang diomongkan, apa yang dicontohkan oleh bapak ibu gurunya. Jadi mari kita sama-sama untuk menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan sistem AMOM yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ingat so sunggulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Di sini ada motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini biasanya tidak berencana atau munculnya tiba-tiba ketika murid melakukan kesalahan. Nah, kamu salah, maka kamu harus lari misalnya keliling halaman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan karena mungkin hukuman itu spontan ya. Saya salah, bujuk saya diberi hukuman seperti ini. Kemudian bersifat satu arah tanpa melibatkan peserta didik. Ya hukuman itu sakepenake sini hukuman ya. Kemudian hukuman ini bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Dan yang kedua restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian terjadi kolaborasi yang akan mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi sendiri atas apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini beda dari hukuman ya. Tadi kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, bahwa konsekuensi ini terencana karena mulanya sudah disepakati sesuai peraturan bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena guru selalu memonitor atau mengawasi atau memantau gerak-geriknya. Nah, motivasi yang ditekankan dalam modul 1.4 ini, kita sebagai guru itu harus bisa restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan restitusi itu berarti kita mengajak peserta didik atau mengajak murid untuk bagaimana mencari solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan sendiri. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi kita berusaha menggali bagaimana kamu memecahkan masalah itu, seperti itu. Kemudian di sini materi berikutnya tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5, yaitu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, posisi pemantau, serta posisi sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi dan bahasa tubuh yang khas, yaitu matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghadap ya. Kemudian guru itu seperti senantiasa percaya bahwa tidak ada lagi cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini kecuali dengan cara yang saya lakukan, yaitu menghukumnya. Contoh ucapannya biasanya patuhi aturan saya atau awas kamu kalau selalu saya desak. Kemudian kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif ini kekurangannya ya. Untuk penghukum itu bisa menjadikan murid marah di dalam dirinya, kemudian memiliki dendam. Maka tidak menutup kemungkinan jika nantinya murid akan berani kepada guru lebih berani ya. Seperti yang kemarin viral ya, beritanya ada guru yang dibacok oleh siswanya, ada guru yang dilaporkan oleh wali muridnya karena itu tadi hukuman, memberikan hukuman. Apalagi zaman sekarang kalau sudah hukumannya ke fisik ya, pasti kemudian kalau orang tua tidak terima ya divisum, inilah buktinya bahwa anak saya dipukul di sekolah. Beda dengan apa yang kita alami dulu. Kalau kita dulu dihukum bapak ibu guru, pulang laporan sama orang tua, malah tambah mendapat hukumannya ya, hukumannya ditambah. Kamunya sih gak nurut sama bapak. Tetapi ternyata apa yang dilakukan atau apa yang diterapkan oleh bapak ibu guru kita
zaman, karena memang zamannya sudah berbeda antara kita dulu dengan zaman murid-murid kita. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah ini lebih menggunakan nada suara yang memelas, lebih halus atau sedih. Bahasanya tubuhnya itu merapat kepada anak lesu. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh ucapannya biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini dampaknya. Murid akan merasa gagal, saya merasa gagal, saya tidak bisa membanggakan bapak ibu guru, saya tidak bisa membuat mereka bangga terhadap saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang posisi teman. Nah, posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, menggunakan hubungan baik atau lebih humoris terhadap murid ya. Nada suaranya juga ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya lebih merapat pada murid, mata dan senyum. Contoh ucapannya, ayolah, ayo bantulah ibu, demi bapak, demi ibu ya, jangan terlambat lagi, kamu pasti bisa ya. Nah, murid ini akan merasa senang, akan merasa lebih akrab dengan guru. Hanya saja ada sisi negatif yang muncul dari posisi teman ini, yaitu murid menjadi lebih tergantung pada guru tersebut ya. Ketika guru tersebut tidak ada, ketika mereka ada masalah ditangani oleh guru lain, murid itu tidak mau terbuka, tidak mau mengungkapkan apa masalahnya atau apa alasannya, karena murid itu sudah percaya, sudah menganggap saya klik sama guru ini ya. Kemudian dampak negatif yang lain mungkin akan terjadi tidak hormat, tidak menghormati bapak ibu guru karena menganggap sudah terlalu akrab, sudah terlalu nyaman. Jadi hubungan antara guru dan murid yang seharusnya ada batasan malah tidak ada batasan. Murid-murid akan kurang rasa hormatnya kepada bapak ibu guru. Kemudian posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disepakati dan memiliki konsekuensinya. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya tetap formal. Contoh ucapannya, sanksi atau konsekuensinya apa ya? Kamu sudah tahu kan kesalahanmu apa, kemudian konsekuensinya apa. Nah, di sini murid bisa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun murid juga disebut atau dibuat tidak nyaman karena merasa dipantau terus, dimonitor, seakan-akan geraknya tidak bebas ya. Kalau kita dilihat, diperhatikan kan kita merasa tidak nyaman. Apa sih di dalam boy ya? Begitu juga dengan murid, kalau dipantau terus mereka tidak nyaman. Kemudian posisi kontrol yang terakhir atau yang sebaiknya kita lakukan yaitu posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh ucapannya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini nanti hubungannya dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Kemudian nada suaranya lebih tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan lebih mendekatkan ke murid. Nah, di sini kelebihannya yaitu bahwa dengan posisi manajer ini dapat menguatkan karakter murid. Nah, di sini mulainya tentang keyakinan kelas ya, untuk kita bisa melakukan restitusi atau memposisikan diri kita sebagai manajer diawali dengan adanya keyakinan kelas ya. Jadi setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas ya. Di awal kita harus membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang pendapat menjawab pertanyaan ini? Apa Awi? Ya, coba Pak Awi. Yang mana? Ya. Ya. Keyakinan kelas saya kira untuk melibatkan siswa ya, mungkin ya, melibatkan siswa, diajak ngobrol, diajak musyawarah terkait aturan-aturan. Tapi keinginan siswanya bagaimana seperti itu. Kalau peraturan itu dibuat
dibuat oleh satu pihak seperti itu. Terima kasih, bagus sekali ya Pak Ajis. Nah, Pak Ajis sendiri juga sudah menerapkan ya, karena Pak Ajis ini calon guru penggerak di angkatan sebelumnya, jadi saya juga banyak belajar dari Pak Ajis. Nah, keyakinan kelas itu lebih kita dalam membuatnya melibatkan semua peserta didik atau murid. Kita menghimpun semua ide apa sih yang mereka inginkan, kelas yang bagaimana yang mereka impikan, supaya kita bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dengan senang, sehingga senantiasa mereka merindukan kelas itu. Tetapi kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang tanpa kita mendengar pendapat orang lain, dan hanya satu pihak. Kemudian keyakinan kelas ini juga lebih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan kalimatnya menggunakan kalimat positif sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian siswa dan guru terlibat dalam pembuatan kelas. Jadi kita sama-sama menginginkan kelas impian kita nantinya digabungkan atau dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, ada 3 step dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Tujuannya untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya seperti tadi ya, ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan pasti pernah melakukan mempunyai alasan dalam melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Tetapi kita harus bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Apa yang harus saya perbaiki dari kesalahan yang telah saya lakukan itu. Kemudian bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, karena tadi kita bisa mengambil pelajarannya. Contoh ucapannya, kamu berhak merasa begitu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi murid tidak merasa hanya dirinya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, tadi diawalkan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun yang kita lakukan itu biasanya tujuannya ya karena ingin memenuhi kebutuhan saya, termasuk kebutuhan kebebasan. Mereka ingin bebas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh ucapannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Di sini murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sudah diperbuat atau tindakan yang salah tadi ya. Pasti bisa mengaitkan, oh saya salah, ternyata keyakinannya seperti ini ya. Menghargai satu sama lain, tetapi saya malah mengajak atau membuli. Contoh ucapannya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, supaya murid bisa menggali lagi. Nah, ini ada contoh atau video 5 posisi kontrol guru. Silakan, mari kita sama-sama menyimaknya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah,
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu saat ini berada dalam posisi apa yang diterapkan? 1, 2 penghukum dan salah. Kita masih di penghukum dan pembuat rasa bersalah, atau ada yang memposisikan diri sebagai teman pada murid-muridnya? Ada ya, sebagai Ada. Di sini marilah kita belajar bersama, kita berusaha berkolaborasi bersama untuk bisa mencapai ke posisi manajer, yang dimana posisi inilah yang paling ideal tadi ya yang disampaikan, bahwa sebagai seorang pendidik harus bisa memposisikan diri sebagai manajer untuk murid-muridnya. Ya, dari sini barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin sharing, berbagi, silakan. Ya, Ibu. Tadi setelah melihat video itu bahwa bagaimana biar detail ketika kita menjadi manajer seperti itu. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer ya, tadi di bawah di video itu, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer untuk murid kita, ketika murid ada yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukum atau memberikan hukuman yang menjudge kamu itu gak pernah benar, kamu ini salah terus ya. Tetapi kita diharapkan bisa melakukan restitusi, ya, menyelesaikan masalah itu dengan melakukan segitiga restitusi. Di antaranya tadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi diharapkan kita itu sebelum melakukan pembelajaran bisa di awal semester ya, atau di awal tahun pembelajaran baru itu nantinya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, dan kalau bisa dari setiap kelas itu nanti dijadikan kita menjadikan keyakinan sekolah. Kita step by step ya, berubahnya dari masing-masing kelas kita dulu. Kita menghimpun anak-anak ide, ayo anak-anak kelas yang bagaimana sih yang kalian inginkan
jajan buang sampahnya di laci, kan masih banyak ya yang buang sampah di laci. Nah, nanti kita bisa memanggil Ani pada waktu istirahat atau pada waktu keluar, kita bisa memanggil Ani, kita melakukan restitusi. Ani, apakah benar kamu apa yang kamu lakukan tadi di dalam kelas misalnya? Pasti Ani, ya Bu Guru tadi saya setelah makan jajan sampahnya taruhnya di laci, tidak dibuang di tempat sampah. Apa tindakan yang kamu lakukan ini benar atau salah? Salah Bu Guru, saya minta maaf ya. Nah, di sini kita juga harus jangan sampai ketika mereka melakukan kesalahan, kita juga bisa ya tidak apa-apa, karena memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu masuk ke dalam menstabilkan identitas ya. Tidak, kita semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ke step yang berikutnya yaitu tentang validasi tindakan yang salah ya. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu bisa buang sampah di dalam laci ya. Mungkin ya Bu Guru, saya lagi malas, saya lagi lemes untuk jalan seperti itu ya. Itu kita mencari alasannya. Jadi di step yang kedua validasi tindakan itu kita mengorek apa sih alasannya kamu melakukan kesalahan itu ya. Karena kan tadi setiap yang kita lakukan pasti memiliki alasan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misal ada anak yang di rumah kurang perhatian, di sekolah cara mencari perhatiannya dengan melakukan kesalahan. Padahal mereka hanya ingin mendapatkan perhatian yang di rumah tidak mereka dapat. Jadi kita mengoreksi apa sih alasannya. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas tadi ya. Di step yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, masih ingatkah tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Ini masih Bu Guru, yaitu menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya. Ya, apakah kamu masih meyakini itu? Masih Bu Guru. Nah, kalau kamu masih meyakini, kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita itu tidak memberikan solusi, tetapi kita menggali, meminta murid itu bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita memancing, intinya ya memancing supaya mereka bisa mencari solusinya sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan. Seperti itu aja. Oke. Kalau ini ada yang lain atau mungkin saya ini boleh ya Ibu? Ini misalkan seperti yang tadi dikatakan terlambat, biasanya seperti itu. Terus kita melakukan restitusi, anak itu juga sudah memberikan mungkin membuka alasannya dan solusinya. Tapi misalkan di kemudian hari kesalahan itu terulang lagi, apakah kita sebagai guru harus melakukan restitusi kembali atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ya lagi-lagi setelah direstitusi ternyata kesalahan itu terulang kembali. Nah ini nanti tahapannya bisa bertahap restitusinya ya. Mungkin di awal tadi hanya seperti itu, nanti dipanggil lagi kenapa masih mengulangi, alasannya apa lagi ya. Jadi kita melakukan restitusi itu nanti ada tahapannya ya. Semakin masa iya setiap hari kita terlambat terus, nah itu pasti setelah kita melakukan restitusi itu kita juga bisa mencari informasi lain dari beberapa teman atau mungkin dari wali murid. Kita bisa memanggil wali murid seperti itu ya. Terima kasih. Cukup? Oke. Ya. Ini sebagai penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai alum atau sebagai seorang manajer yang dapat menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya,